Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mempelajari istilah-istilah kunci yang ada di dalam Al-Quran yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kata sabar. Sabar itu jika diilustrasikan seperti mendaki ke tempat yang tinggi. Yang namanya mendaki tentu sesuatu yang sulit. Dari sini bisa dipahami sabar itu berhubungan dengan sesuatu yang sulit, bukan dengan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang sulit itu bisa berupa bencana alam, termasuk seperti yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu wabah penyakit, butuh kesabaran untuk menghadapinya. Yang kedua, sabar berhubungan dengan kekuatan. Orang bisa mendaki ke tempat yang tinggi, dia butuh kekuatan. Demikian halnya dengan sabar. Oleh karena itu, ketika kaki seseorang diinjak oleh orang yang lebih kuat, lalu dia tidak marah karena takut, maka yang demikian tidak bisa disebut sabar. Sebaliknya, apabila kaki kita diinjak oleh orang yang lebih lemah dari kita, dan kita mampu membalasnya, tapi kita tidak membalas, itulah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar berhubungan dengan kekuatan. Yang ketiga, sabar itu semakin lama posisinya semakin tinggi. Semakin lama seseorang mendaki ke suatu tempat yang tinggi, maka setinggi itu pula derajat yang dia raih. Oleh karena itu, derajat seseorang ditentukan dari sejauh mana dia sabar di dalam menghadapi problematika kehidupan. Sedangkan dalam hadis dikatakan, manusia yang paling banyak problem dalam hidupnya adalah para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul pun ada yang lebih tinggi lagi kualitas kesabarannya, yang akhirnya mereka dimasukkan dalam kategori para rasul ulul azmi. Di sisi lain, yang namanya sabar itu bisa jadi secara istilah berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Ketika orang terkena musibah virus corona seperti sekarang ini, kalau dia menahan diri untuk berada di dalam rumah agar tidak tertular maupun menulari, itu juga disebut sabar. Orang yang terkena virus kemudian dia berobat, berikhtiar dan berdoa, itu juga bisa disebut dengan sabar. Di tengah kondisi seperti ini, tidak menyebarkan berita hoax, tidak menyebarkan berita-berita yang meresahkan, itu juga masuk kategori sabar. Termasuk dalam hal lain adalah orang yang berani seperti para dokter dan para anggota medis yang mereka menghadapi pasien dengan penuh keberanian, itu juga bisa disebut dengan sabar. Jadi walaupun namanya berbeda, hakikatnya sama, yaitu sabar. Tapi bentuknya bisa berupa menahan diri dari informasi yang buruk, menahan diri di dalam rumah, mampu menghadapi dengan gagah berani virus corona dan seterusnya. Dan sebagaimana kita ketahui, sabar bisa menjadi 4 kategori: sabar menghadapi musibah, sabar untuk melaksanakan ketaatan, sabar untuk menghindari keburukan, serta sabar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah mengapa ada ayat Al-Quran, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Di situ kita diminta sabar sholat, sabar memerintahkan untuk sholat, dan sabar ketika ada problem di tengah kita menjalani sholat. Demikian, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.